pandemi melumpuhkan ekonomi. Kekuatan COVID-19 menghempaskan dunia usaha. Industri dan perusahaan terpukul. Gelombang PHK di mana-mana. Roda bisnis sejumlah perusahaan terus melambat. Sebagian bahkan berhenti. Mereka tak kuat lagi membayar gaji. THR Lebaran pun belum bisa diprediksi. Nah, THR ini saya kira memang pro dan kontra. Memang itu katanya di dalam satu aturan yang memang harus dipenuhi. Iya. Nah, pasti perusahaan akan semaksimal mungkin mencari jalan keluar bagaimana harus memenuhi kewajiban tersebut. Iya, iya. Kalau memang dipaksakan, saya kira yang rusak itu bukan hanya sebagian, tetapi keseluruhan perusahaan. Ini yang kita jaga. Nah, ini yang sudah kita bicarakan dengan pemerintah, sebaiknya bagaimana gitu. Apakah ada penalangan atau apapun. Bagi yang tidak mampu ya, maksud saya ya. Iya, iya. Nah, kalau bagi teman-teman yang sehat, masih mampu, ya sudah. COVID-19 tak hanya menghantam sektor kesehatan, sektor ekonomi ikut jadi korban. Pemutusan hubungan kerja marak terjadi. Menyasar pekerja formal di kantong-kantong kawasan industri. Beban industri kian berat saat pembatasan berskala besar diberlakukan. Di kawasan berikat nasional di Jakarta Utara, sebuah pabrik dipaksa ditutup. Roda bisnis pabrik terpaksa berhenti. Masa depan pekerja pun tak cerah lagi. Kalau memang itu industri atau produksi yang dikecualikan 11 tadi, silakan untuk masuk, itu pun harus memenuhi protokol kesehatan. Artinya harus ada cuci tangan, harus ada hand sanitizer, menutup pakai masker, terus jaga jarak gitu kan, dan sebagainya. Sebenarnya sih saya mendukung 100% ya untuk masalah ini, tetapi mungkin untuk pengusaha, karena kita banyak juga yang di-cancel ordernya dan lain sebagainya, jadi kita tetap aktif menjalankan operasional hanya dan mengikuti protokol ya, menjaga jarak, menyediakan hand sanitizer, memakai masker, tapi memang seharusnya nggak masuk. Di sektor non-formal, hidup susah sudah 1 bulan ini dirasa. Pedagang kaki lima kian menghadapi dilema. Jika tak berjualan, tentu tak ada pendapatan. Berjualan pun terancam dibubarkan. Wajah pusat perbelanjaan alias mall tak jauh berbeda. Banyak mall ditutup. Toko-toko di dalamnya dilarang buka. Pekerjanya dirumahkan. Alasan Midland menutup mall sementara, Bu, bisa dijelaskan, Bu? Ya. Jadi kita mungkin ada 2 hal. Satu, kita mensupport program pemerintah untuk penanggulangan COVID-19. Ya. Kedua, kita melihat bahwa mall ini kan mulai sepi. Jadi kan memang banyak tenan-tenan yang mungkin cost operasionalnya jalan terus, tapi padahal mungkin customer-nya juga sangat limited. Ya. Jadi karena itu kita putuskan untuk tutup sementara. Untuk nasib karyawannya sendiri gimana, Bu? Semua treatmentnya sama ya, mereka tetap kita gaji seperti biasa, mungkin cuma uang transport aja yang berkurang, tapi gaji semua masih normal. Tapi kan kita berharap ini sifatnya temporary ya. Kalau sifatnya nanti berkepanjangan ya nanti kita akan evaluasi lagi. Gelombang PHK tak bisa dihindari. Sebagian perusahaan tak kuat lagi membayar THR Lebaran.
pandemi corona menghempaskan mimpi para pekerja. Berharap pendapatan 2 kali lipat saat menyambut Lebaran, sebagian nasib mereka justru di PHK. Bulan depan tak ada gaji lagi. Baju baru menyambut Idul Fitri tak terbeli. Tahun ini mereka berlebaran tanpa tunjangan hari raya alias THR. Kembali lagi dengan channel YouTube-nya Toddless dengan gue Gading. Dan kemarin minggu lalu gue ditemenin sama partner gue Cindy. Dan itu yang kita bahas adalah masalah tentang coating. Kondisi ini memukul kehidupan Gading, seorang staf marketing di sebuah bengkel mobil di Jakarta. Sebelumnya, pekerjaan Gading adalah seorang mekanik. Sudah 2 tahun dia bekerja di bengkel itu, menikmati pekerjaan dan mendapatkan gaji bulanan. Hingga wabah corona menghempaskan kantor tempatnya bekerja. Bengkel tempat Gading bekerja tutup. Gading pun di PHK. Kompensasinya hanya 2 bulan gaji. Yang pasti, tak ada lagi THR tahun ini. Lebih 1 bulan atau 2 bulan yang lalu, karena dengar-dengar ada isu wabah corona ini, jadi ada sekitar beberapa karyawan dari tempat kerja saya itu yang harus diberhentikan, gitu, harus lepas kontrak. Untuk alasannya ya karena adanya dampak corona ini, takutnya membahayakan bagi untuk karyawannya, jadi untuk beberapa karyawan kita diberhentikan. Situasi makin sulit saat Gading harus menafkahi 6 orang anggota keluarganya. Gading pun putar otak, menjadi pengumpul sampah dan barang rongsokan. Hasilnya hanya sekitar Rp20.000 sehari. Apa aja dari terutama ini saya ngumpulin barang rongsok, setelah itu saya ngangkutin sampah, warga-warga, tempat RT, setelah itu saya bongkar, udah seperti itu aja. Ya hasil yang didapat, yang intinya cukup deh buat makan saya, begitupun keluarga. Gitu. Ya memang itu hasilnya nggak seberapa. Kalau untuk berapa rupiahnya dari ngerongsok ini kan kita nggak nentu, itu paling banyak sekitar 15.000 yang saya dapat. Dan kalau dari saya ngangkatin sampah dan ngebongkar itu cuma 20.000. Ya, Per hari? Per hari. Di tengah wabah COVID-19, rupanya tak semua perusahaan bisa bertahan. Sebagian perusahaan bahkan tak mampu membayar THR Lebaran. Dan ini diingatkan kepada pihak swasta bahwa THR ini menjadi sesuatu yang berdasarkan undang-undang diwajibkan, dan tentunya Kementerian Tenaga Kerja sudah menyiapkan hal-hal yang terkait dengan THR tersebut. Namun pemerintah sudah mempersiapkan dan memberikan stimulus-stimulus kepada dunia usaha, antara lain dengan PPh pasal 21 yang selama ini sudah diberikan kepada sektor pengolahan. Ini berdasarkan paket kemarin yang diluncurkan, yaitu melalui Perpu dan APBNP. Dukungan untuk sektor usaha ini akan diperluas, tidak hanya ke sektor industri manufaktur, tetapi sektor terdampak lain, juga termasuk pariwisata, jasa terkait pariwisata, transportasi, dan sektor-sektor yang nanti kami akan segera koordinasikan untuk ditambahkan. Demi efisiensi, sejumlah retail merumahkan karyawannya sementara agar kas perusahaan tidak tekor di tengah jalan. Dunia usaha meminta pemerintah turun tangan. Kalau yang tidak kuat, memang hitung-hitungannya mereka mem-PHK. Saya kira sudah pasti mendengar kan, ada beberapa yang ya teman lah sudah melakukan itu. Karena diambil angka tersebut karena dihitung-hitung outlet tersebut mungkin untuk jangka panjangnya juga sangat sulit untuk pulih gitu. Jadi lebih baik ditutup untuk permanen gitu.
Kementerian Tenaga Kerja menyebutkan, hingga awal April ini, ada 74.000 perusahaan melakukan PHK dan merumahkan sekitar 2,8 juta pekerja. Jumlah itu akan terus bertambah seiring munculnya wabah. Untuk mengambil langkah-langkah tersebut, pengusaha hendaknya selalu melakukan konsultasi dengan serikat pekerja maupun serikat buruh di perusahaan. Namun apabila cara-cara tersebut tidak berhasil dan PHK tidak dapat dihindari, maka PHK harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Angka pengangguran dipastikan meningkat. Pemerintah menyiapkan 401 triliun rupiah untuk menopang sektor industri dan 20 triliun rupiah untuk kartu prakerja. Sementara jaring pengaman sosial dan paket sembako yang disiapkan masih terganjal distribusi. Pemerintah Indonesia terus berjibaku menanggulangi wabah COVID-19 di dalam negeri. Laju pertumbuhan kasus baru belum terlihat menurun. Mencari jumlah orang baru yang terdeteksi positif terkendala alat tes cepat. Di sisi lain, beban pemerintah kian berat. Sektor ekonomi semakin membutuhkan penanganan. Kas pemerintah dipastikan terkoreksi. Pendapatan negara tak tumbuh lagi. Ancaman resesi pun sulit dihindari. Kalau kita boleh sulit, tapi harus tetap makan, harus tetap tersedia kebutuhan pokok masyarakat, harus dijaga itu. Karena tidak mungkin kita mengatakan, ayo investasi. Siapa yang ingin berinvestasi dalam keadaan begini? Ayo turis data. Tidak mungkin itu terjadi. Kita jalankan perdagangan. Siapa yang mau beli dalam kondisi hari ini? Jadi bertahan ekonominya supaya masyarakatnya harus memenuhi kebutuhannya dulu. Kemudian kita selesaikan mengurangi sebabnya, maka akan kita pelan-pelan akan baik. Ekonomi kita bisa selesaikan walaupun tentu agak sulit, tentu tidak mudah. Tentu kritikan besar dan akibatnya karena kita tidak sekuat China contohnya, maka harus defisit besi aja mesti pinjam. Banyak ahli yang kemudian memperkirakan, kita juga memperkirakan sejak 2018 itu bahwa akan terjadi guncangan yang cukup hebat akibat perang dagang Amerika Serikat dengan China, kemudian ada Brexit, ada juga geopolitik di Hong Kong yang belum selesai. Itu memang tanpa adanya COVID-19, itu tahun 2020 dimungkinkan akan terjadi resesi global. Jadi kira-kira COVID ini hanya mempercepat resesi ekonomi secara global, termasuk di Indonesia sendiri. Oh, gitu. Jadi ini hanya sekedar pemicu untuk lebih dalam lagi kira-kira krisisnya dan lebih panjang recovery-nya. Tapi memang pemerintah seharusnya menyiapkan sejak awal gitu ya, bahwa resesi ekonomi ini pasti akan terjadi, indikatornya sudah mengarah ke sana. Dari perdagangan global, dari industri manufaktur global juga mengalami perlambatan. Memang yang kita kurang adalah bagaimana antisipasi agar tidak memburuk. Nah kemudian ada COVID menjadi terkaget-kaget dan ternyata bantuan sosial kita memang relatif kecil. Dampak COVID ini telah menyebabkan ekonomi global kemungkinan masuk di dalam resesi. Kalau proyeksi yang tadinya IMF menyebutkan tahun 2020 itu ekonominya tadinya diperkirakan tumbuh 3,3%, maka revisinya mereka akan menjadi negatif tahun ini. Koreksinya bisa minus 2,2 menurut Economist Intelligence Unit, atau berdasarkan Fitch Rating Agency, tahun ini global growth mungkin ada di kisaran minus 1,9. Ini artinya dunia akan kehilangan potensi GDP yang tahun ini seharusnya tercipta sebesar 5 triliun US dollar. Ini hampir seukuran dengan 1 GDP Jepang saja, hanya karena akibat COVID yang menyebabkan pengaruh kepada kesehatan, sosial, ekonomi, dan keuangan. Hasil positif yang kita dapatkan terakumulasi sampai dengan saat ini sebanyak 6.760 orang. Konfirmasi positif yang kita dapatkan sebanyak 7.135 orang.
Konfirmasi kasus COVID-19 7.418 orang. Kasus sembuh 913 orang. Kasus yang meninggal 635 orang.